cabut nyawaku sebelum ku bertobat padamu. Oh, tunjukkan aku jalan lurusmu agar tak sesat lagi jalanku. Ajari aku mengenalmu, ajari aku mendekatmu, ajari aku untuk mencintaimu. Allah, aku bersyukur aku disayangi, aku bersyukur aku dicintai, aku bersyukur aku kau kasih. Ada apa sih ya? Ya Allah, Bunda khawatir banget deh. Ini Fajar ngapain sih? Fajar, kau bingung apa lagi sih? Hah? Nah itu dia ya, Fajar juga nggak tahu. Dari tadi kan Fajar di rumah. Ya udah kita temuin aja deh ya. Ayo, udah khawatir. Ayo semuanya yuk. Jangan-jangan dia nggak ada kan ini? Astagfirullahaladzim. Ada apa ya? Ada apa lagi sih ini? Anaknya tuh bikin Orang ulah. begini. Nyamar jadi hantu ngerampok mobil anak gue. Astagfirullahaladzim. Enak aja sembarangan main tuduh. Orang dari tadi saya di rumah. Nah, buktinya tadi kita disamperin sama hantu palsu. Begitu kita pingsan, mobil sama semua dompet isi-isinya hilang. Pak, sumpah Pak, sumpah. Bukan saya pelakunya, orang saya nggak kemana-mana. Udah ada buktinya kan? Kemarin kamu nakutin anak saya. Itu bisa jadi bukti buat kamu dilaporkan ke polisi, tahu nggak? Sekarang lo balikin deh mobil anak gue. Sama sekalian yang lo rampok tuh. Sebelum gue lapor ke polisi. Jadi begini Pak Iqbal, sebetulnya saya nggak enak nih sebagai RT di sini. Yang biasanya keamanan tuh kondusif, ini kok jadi begini. Padahal saya udah bilangin kok sama warga supaya jangan menuduh orang sembarangan. Betul tuh Teh, betul. Iya kan? Sebabnya bahan dasar bukti pertama yang dituduhkan secara hukum tuh nggak ada. Bukti yang kedua, dalam kejadian itu bisa aja kan orang lain. Kok jadi buang bodi? Lo sendiri yang bilang. Katanya anaknya Pak Iqbal, si Fajar. Kok lo belain? Hah? Lo punya... Apa? Tidak lari ke gua. Gimana mau duduk kayak berandut? Mana sih? Di sini, ya tugasnya dan kewajiban RT. Nggak mau ada fitnah di antara warganya. Ntar gue juga dipitnah lagi. Nah, ini tumben Pak RT bener. Emang bukan saya pelakunya. Kemarin tuh saya cuma nakutin si Fari. Kemarin juga bukan saya yang rampok. Bukan aja kamu ya. Emang kamu kan pelakunya. Jangan main cakar-cakar aja di sini. Nanti kalau dilaporin balik, malah kita yang berabe. Ya, habis mama kesel, Pak. Dia udah bikin anak kita jadi trauma. Udah sabar dulu, kita lihat gimana. Pak Haris dan Bu Nadine, untuk masalah Fahri, kami sekeluarga minta maaf yang sebesar-besarnya. Karena kelakuan Fajar memang sudah keterlaluan. Tapi untuk urusan Bapak yang barusan, saya yakin Fajar nggak bersalah. Dan bukan Fajar yang melakukannya. Ini pasti dia pelakunya, nggak mungkin. Kenapa sih mesti saya mulu yang dituduh? Orang jelas-jelas dari tadi saya di rumah. Kalau gitu kamu buktikan. Kalau kamu bukan pelakunya, kita kasih waktu 2 hari. Kalau enggak, kita akan lapor polisi. Ya. Oke. Saya bakal cari pelakunya 2 hari, oke? Ini dalam buku hukum namanya alibi. Risik aja. Malu. Ini rumah orang. Sabar. Emang rumah orang, manggil rumah setan. Hargain saya tuh sebagai hansip di sini. RT-nya aja begitu gimana sih? Bebas. Ayo, bubar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Astagfirullahaladzim. Ilham, bangun Ilham. Ilham. Ya Allah, Ilham. Kenapa kamu bisa pingsan ada di sini? Seingat saya itu, tadi itu pas saya jalan, ada yang ngeroyok saya. Kok bisa ada yang ngeroyok kamu? Selama ini, kampung ini aman-aman aja kan? Nggak pernah selama ini kampung di sini ada peristiwa kriminal, Ilham. Ya, saya juga nggak tahu, Pak Ahmad. Ilham, nenek kamu nyariin. Yuk sekarang kita pulang. Ya udah, ya Pak Ahmad. Ya Allah, Ilham. Siapa sih orang yang berani ngeroyok kamu? Duduk kamu. Duduk. Warga datang ke sini marah-marah. Dan ini gara-gara kamu. Bisa nggak kamu nggak usah bikin masalah, ha? Tapi ya, Fajar nggak tahu apa-apa. Sumpah demi Allah ya. Kali ini Fajar bukan pelakunya. Kalau bukan kamu pelakunya, kenapa tadi ngilang dari masjid? Gara-gara kamu ngilang itu yang memberatkan kamu. Orang Fajar cuma main futsal sama teman-teman. Waduh, kamu nyantai banget ya jawabnya ya. Bukannya belajar dari keadaan. Ayah! Astagfirullahaladzim, ayah. Kamu tuh. Jangan dong ya, istighfar ya. Kalau memang masalah itu bisa diselesaikan dengan memukul, silahkan pukul anaknya. Tapi sayangnya enggak, ayah. Istighfar, ayah. Pak RT, mohon maaf. Ini kenapa kita berhenti di sini, Pak? Iya, ayah naon Pak RT itu. Begini. Lu terusin aja ronda berdua. Ya, gua mau pulang. Gua mau nonton film horor. Buat ngopi. Buat ngopi. Ya. Ya. Pak RT, maaf nih Pak RT. Tadi ngomong-ngomong kenapa ya Pak RT kok ngebela si Fajar? Dasarnya emang gue udah benci sama Ki Naim. Makanya gue bela si Fajar. Ya kan, Ki Naim dapat ganti rugi. Untung di dia. Gue paling benci ngeliat itu seneng begitu. Enggak deh, enggak ya. Pak RT, mohon maaf nih ya. Tapi gimana kalau si Fajar bisa ngebuktiin, kalau dia bukan pelakunya? Termasuk bukan dia juga yang ngambil uang DKM dan perhiasan bini Pak RT. Soalnya bukan apa-apa Pak RT. Si Fajar itu kan anak baik. Cuman emang kemarin dia punya dendam pribadi tuh sama si Pari. Kan Pak RT tahu, kemarin saya diajak si Fajar buat nakut-nakutin si Pari. Itu doang Pak RT. Iya benar tuh Pak RT. Nanti kumaha tuh kalau si Fajar teh bisa nangkap perampok orang tuanya si Pari. Nah, Pak RT oge yang rugi. Nanti uang dan perhiasan nanti dibalikin lagi yang dari Pak Iqbal. Ya kan? Ayo udah pikirin Pak RT. Otak lu encer juga. Iya dong. Kalau gue nggak sampai situ tuh pikiran gue. Adun teh atuh. Ya udah begini aja. Ya sekarang lu kasih tahu warga kita balik lagi demo ke sono ke rumah Pak Iqbal. Waduh, Pak RT, mohon maaf nih. Kalau urusan demo, saya udah nggak mau. Saya mau ngajutin ronda lagi sama si Adun. Iya Pak RT, lagian tuh Pak RT udah malam. Nggak mau nih? Kagak. Duit 2.000 diambil lagi. Iya. Ya udah, Dun. ya udah. Emang, ayo. Pak RT buat ngopi kan Pak RT? Gue kan pejabat, kenapa gue disuruh demo sendiri? Untuk kupret bener. Bun, Bunda percaya kan kalau Fajar bukan pelakunya? Bunda sebagai ibu kamu, Bunda percaya. Bukan kamu pelakunya. Tapi ini konsekuensinya. Tapi bikin orang percaya itu nggak mudah. Fajar heran banget, Bun. Fajar mulu yang disalahin. Kan ngeselin tuh orang-orang. Sekarang jalan satu-satunya. Kamu harus temuin orang itu. Kamu harus temuin pelakunya. Baru orang percaya kalau kamu nggak ngelakuin itu.
Memang ini berat. Tapi kamu harus yakin, dengan bantuan Allah, semuanya akan lancar dan dimudahkan sama Allah. Cuk, dia udah beberesin semuanya, Cuk. Lu pastiin nggak dia kapok? Pasti tadi di jalan gue habisin. Tenang aja, dia udah gak bakalan berani lagi nunjukin batang hidungnya di tempat ini. Kerja bagus. Ntar. Sip. Ini buat lo. Wah, thank you, Bos. Buat lo. Thank you, Bos. Sering saya ngalamin deh. Makasih, Bos ya. Soalnya udah beberapa hari ini rental gue sepi. Gue yakin kalau dia udah nggak di sini, pasti rental gue bakal rame. Asik. Aduh, kemana ya Bu ya? Gimana ini? Kok mereka belum datang juga ya Bu ya? Sabar ya Bu, sebentar lagi juga mereka datang. Mungkin lagi di jalan. Udah ya Allah. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Aduh, kenapa? Aduh ya Allah. Gak apa-apa kok, Ilham, gak apa-apa. Si Ilham dikeroyok di jalan. Dia sampai pingsan, Nek. Ya Allah, dikeroyok ya Allah. Di mana tuh anak-anak ngeroyok dia sampai kayak begini nih? Udah, Dede, nggak usah dicari. Nenek sampai di sana orangnya udah kagak ada. Enggak, saya mau marahin dia. Karena dia berbuat seperti ini, cucu saya sampai rusak begini, ya Allah. Udah, Dede, nggak bakalan ketemu. Iya, Nek. Nenek nggak usah cari mereka ya. Assalamualaikum. Loh, kok Mas Bapak balik lagi sih? Iya sayang, tadi Mama di tengah jalan tiba-tiba Mama dicegat sama pocong. Terus mobil Papa juga diambil, semuanya dirampok. Dia rampok. Pasti pelakunya itu Fajar. Soalnya Fajar mau balas dendam sama Fahri. Balasnya ke Mama lagi. Sayang, dia itu sebenarnya punya dendam apa sih sama kamu? Iya, kenapa sih? Kok jadi kamu diincer terus? Kamu dan sekeliling-sekeliling kamu tuh. Iya. Masalah anak muda aja, Mak, Pak. Fahri kan tanggalnya nggak terlalu parah. Cuman Fajar doang yang lebay. Kali ini memang nggak ada bukti. Jadi kita nggak bisa nuduh sembarangan. Tapi Fahri tetap curiga itu pelakunya pasti Fajar. Ya, tapi ini kan udah malam ya. Tidur ya semuanya, yuk. Mama sama Papa dari mana? Nginep di sini. Iya, Mama terpaksa nginep di sini deh sayang. Kan mobilnya nggak ada. Ya udah, yuk masuk. Aduh. Nenek sedih dia lihat kamu kayak begini. Mending kita pindah aja ya. Kayaknya nggak aman di sini. Nek, Ilham baru aja ngajar ngaji di kampung ini. Nanti kalau Ilham pindah, yang ngajarin anak-anak ngaji siapa? Kan kasihan kalau mereka nggak diajarin ngaji. Emang nggak ada orang lain selain kamu, kan? Ya, buktinya kan, Nek, anak-anak di sini tuh nggak pernah ngaji. Ya orang tuanya juga boro-boro mau ngajarin, malah lebih mentingin PR sekolah. Ya kan kasihan, Nek, kalau mereka jadi nggak ngaji cuma gara-gara nggak ada yang ngajar ngaji. Aduh. Sakit ya? Yang namanya dakwah itu dimanapun pasti ada aja cobaannya. Bahkan dulu Nabi aja cobaannya lebih berat daripada Ilham. Sampai-sampai Nabi itu dilemparin kotoran unta. Udah gitu mau dibunuh lagi. Sampai berdarah-darah. Tapi kan Nabi tetap bersabar, Nek. Level cobaan Nabi sama kamu kan beda. Ya makanya, Nek, yang Ilham laluin ini gak ada apa-apanya dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Ya alhamdulillah
Ilham bisa ngelakuin apa yang Nabi lakuin. Ini kan juga suatu kemuliaan buat Ilham. Kamu yang sabar ya nak ya. Iya Nek, ini doain ya supaya Ilham juga lancar dakwahnya. Bang, Oh ya, jadi berapa? 15 ribuan. Ambil aja kembalinya. Oh, makasih bang ya. Kunci gua di mana ya? Bang, numpang tanya bang. Bang, kalau jalan ke kuburan ke arah mana ya bang? Gua nggak tahu, cari aja di Maps. Ini dia nih kunci gua nih. Bang, numpang tanya bang. Dibilang gua nggak. Oh, pocong! Mana pocong? Pocong! Mana pocong? Pocong! 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 Ayo Pak, kabur! Hai, pinter banget sih lo jadi cewek. Hei buruan, ambil semua dompet dan kunci mobilnya. Iya tahu. Biar polisi nggak bisa ngelacak kita, nanti mobil ini gue tinggal di jalan. Oke juga ide lo. Nah, Yuk, cepet. lu bawa mobil yang ini. Ya oke. Ya, ayo. Amma yatasaalun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Nah Ilham, loh, kamu malah datang ke musola. Ya, saya mau sholat Pak. Maksud Bapak, kamu kan masih sakit. Kenapa datang ke musola? Ya, sakit kan bukan penghalang kita untuk ibadah. Lagi pula Ilham juga udah agak mendingan Pak. Udah diobatin nenek. Masya Allah, kamu benar-benar anak yang soleh. Ya, malu aja Pak. Nikmat Allah buat Ilham kan udah banyak banget. Masa gara-gara sakit kayak gini aja Ilham sampai lupa sama Allah. Subhanallah. Semoga kedepannya anak-anak sekitar sini bisa tumbuh sebagai remaja yang bisa mencintai masjid dan musola. Nah, seperti kamu. Amin. Alhamdulillah. Kita sholat sunat dulu yuk. Iya Pak. Aduh, hampir gua kebablasan sholat subuh. Nggak kedengaran azan sih di masjid. Oh iya si Ilhamnya nggak ada diusir sama RT geblek tuh. Gua bangunin si Fahri ah. Fahri, Fahri bangun Fahri. Udah subuh Fahri. Fahri bangun. Oke, 5 menit lagi. Ini 4 bukan 5. Oh, ayo udah bangun. Kita mau goyorin air seember loh. Ayo bangun. Oke, Fahri capek. Capek. Ayo. Ntar gue mau bangunin mama papa lo ya. Aris, udah subuh. Ayo bangun. Udah subuh. Be. Riz. Bangun udah subuh. Riz, lihat tuh si Fahri udah bangun tuh. Malu dong sama si Fahri. Ayo, sholat jemaah di masjid. Ayo bangun. Iya Be, Ane bangunin Nadine dulu ya. Ya udah, cepetan.
Ma, bangun, udah subuh nih. Ntar Babe ngomel loh. Mah, bangun. Babe. Oh iya, kita nginep di rumah Babe ya, Pak? Iya, makanya. Papa mau ke masjid dulu sama Babe. Udah deh, Papa ke masjid, Ki. Ya, bangun loh. Iya. Sholat subuh. Iya. Babe ngomel. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak nyangka kan lo, si Pari ajarnya bagus. Iya, Be. Gue tuh yang ngajarin. Makanya lo harus rubah cara berpikir lo. Ngegedein anak ento bukan kayak piara ayam, dikasih makan terus dilepas. Itu salah. Ngedidik anak itu pakai agama, biar tuh anak ntar gedein jadi anak bener. Iya, Be. Iya melulu lo, orang tua bilangin iya. Iya, Be. Bohong lagi aja. Aki. Kapan sih Pari diajarin sama Aki? Lo ikut campur aja lo, Teh. Sayang di masjid lo, kok nggak gue gibeng lo. Ya emang bener. Si Pari tuh belajar sama kaset. Tapi kan gue yang suruh belajarnya. Ya, minta diakuin apa? Biar jadi Aki teladan. Suaranya aja pales didengernya. Mendingan denger suara beduk masjid ada iramenya. Lo ngeselin. Masjid nih, masjid. Jangan, Ki, ini lagi di masjid. Ntar aja di luar. Tuh, ngeledek, Ki. Be. Udah, Be. Sekarang kita sholat yuk, udah waktunya sholat, ya. Ki, jadi imam ya? Iya. Apa? Yang jadi imam dia. Mendingan gue sholat sendiri. Nek, Ilham pamit kerja dulu ya. Ya udah. Hati-hati ya. Iya, Nek. Ilham pamit kerja ya. Doain supaya kerjaannya berkah dan manfaat buat kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih ya, ayam yang semalam nenek kasih. Enak banget. Nenek saya ini emang pinter banget masak. Masakannya tuh enak-enak. Ya, tapi karena udah sepuh kayak gini, kadang-kadang saya suka ngelarang nenek buat masak. Ya, takutnya nenek kecapean. Oh gitu. Sayang ya, padahal sebenarnya saya baru mau nawarin nenek masak di tempat hajatan. Boleh. Aduh, Nek. Udah ya, Nek. Nenek nggak usah. Nenek kan tahu masak di hajatan itu capek banget. Udah, Nenek istirahat aja ya. Nenek masih kuat. Kan lumayan buat pemasukan. Kamu jangan khawatir, nenek baik-baik aja kok, ya. Ya udah, kalau emang itu maunya nenek. Bu, saya nitip nenek ya. Nenek boleh masak-masak di hajatan. Tapi habis itu saya minta tolong anterin nenek lagi ke rumah. Soalnya nenek suka nyasar. Apalagi kita baru di kampung ini. Oh, kalau itu mah gampang. Nanti pasti nenek saya antar. Ya udah, kalau gitu makasih banyak ya, Bu. Sama-sama. Kalau gitu, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ada aja rezeki ya. Iya, Nek. Alhamdulillah ya. Iya, pokoknya meeting hari ini jangan sampai di-cancel ya. Nanti saya datang ke kantor kok. Ya, oke, makasih ya. Nadine, gue udah siapin tuh sarapan. Biar lo nggak pada sarap. Pagi-pagi udah nelpon. Aduh, Be. Maaf ya, Be. Nadine ditungguin meeting nih, Be. Oh iya, makasih ya, Be, handphonenya. Be, kita pergi kerja dulu ya. Heran gue. Giliran kerjaan lo semangat banget. Giliran mau sholat dibangunin susah. Be, sekalian mau minjem duit nih. Habis tadi malam.
Sampai dompet-dompet digasak semua. Dari kecil lo ya, sampai sekarang nyusahin orang tua melulu lo. Aduh, Be. Maaf ya, Be. Kan ini urgent banget, Be. Maaf Papa, Fahri masih punya uang. Kalau mau pakai kantor, pakai aja. Ya ampun, sini. Mama nggak tahu dia harus ngomong apa. Makasih ya. Kamu pinjam dulu. Nanti Mama ganti. Sayang ya, makasih ya. Kamu itu bener-bener anak Papa. Iya, anak lo, tapi yang didik gue. Ya udah, Mama kerja dulu ya. Oke, pamit ya. Assalamualaikum, Be. Salam. Aku khawatir nih sama Ilham. Kalian mau nggak ikut nyariin Ilham? Mai, nyari orang di Jakarta itu nggak gampang. Susah tahu. Syifa, kalau kita mau niat, itu pasti apapun bisa terjadi. Asalkan kita usaha dulu. Lagian emang kamu nggak kasihan apa sama Nek Siti dan juga Ilham? Mai, kalau aku sih bebas lah ya, selama kau sini izinin aku ikut aja deh. Ya udah, nanti kita cari bareng-bareng ya. Bentar. Gimana kalau kita ke warung dulu? Ya, aku pengen beli cemilan nih. Ya, nyil mulu, ntar gendut loh. Biarin aja, yang penting kan udah ada yang naksir. Genit. Yaudah yuk ke warung dulu. Iya. Nih, duit hasil penjualan kue yang kemarin. Makasih ya, Po ya. Iya, sama-sama. Po, Nek Siti itu dokter nggak nyadar diri. Nek Siti kenapa sih, Po? Oh, Po, harusnya tuh Nek Siti kagak boleh begitu. Kan yang jualan kue bukan dia doang, tapi masih ada orang lain juga yang jualan. Ntar orang kalau nilainya sama kayak Nek Siti gimana? Ya enggak lah, Po. Tenang aja. Nyatanya kue ini tetap laku kok. Kue ini enak juga kok. Waalaikumsalam. Ya, kalau kue ayam mah udah terkenal, Po, enaknya. Jauh deh dibanding buatannya Nek Siti. Aduh, ay jadi gemes, Po. Kalau ngomongin tentang Nek Siti. Kayak gitu, Pak. Po Eli, kok ngomongnya kayak gitu sih? Belum tentu bener apa yang diomong Po Eli. Emang bener kok, udah ada buktinya, apalagi yang mau dia lakin. Nek Siti itu mukanya aja melas, minta dikasihanin, tapi hatinya tuh lebih jahat, tau nggak? Nggak boleh kayak gitu, Po. Ini lagian sih. Astagfirullah, saya nggak terima ya Empo ngomongin Nek Siti kayak gitu. Anak kecil, gua nggak ada urusannya sama lu ya. Ngapain lu ikut campur urusan orang tua lo? Kepo banget lu jadi songong, tau nggak lo? Udah deh, Po, ayo pergi dulu lah, males. Anak-anak songong. Po Eli udah ngatain orang, mau pergi. Nah, istighfar Nina, gak bagus ngelawan orang tua. Tapi kan dia bukan orang tua aku, Mai. Tetap aja Nina, dia tuh jauh lebih tua dari kamu. Ya justru itu, Mai. Aku tuh mau ngasih pelajaran sama dia. Harusnya tuh yang lebih tua, yang ngasih contoh yang baik, bukan malah sebaliknya. Udah. Nina, udah ah. Kita kesini kan tujuannya buat nganterin kamu jajan. Udah, nggak usah dipikirin lagi. Iya, aku sampai lupa. Ya udah, aku jajan dulu ya. Angkotnya mana sih? Kok lama banget? Aku masih kesel banget nih sama omongan yang Po Eli tadi. Apa jangan-jangan dia lagi pelakunya yang udah ngejebak Nek Siti? Nina, kamu jangan seuzon gitu. Kamu gak punya bukti kan? Iya sih. Tapi kan ya kamu lihat sendiri dong, Mai, tadi Po Eli tuh semangat banget ngejelekin Nek Siti sampai nuduh kayak gitu. Mai, kayaknya Nina bener deh. Tapi nuduh orang tanpa bukti itu bisa jadi fitnah. Ya aku gak mau aja yang tadinya kita berniat baik, malah kita yang dosa. Ya Allah, Mai. Aku tuh lihat sendiri kok gimana bencinya Po Eli sama Nek Siti. Aku yakin banget nih, dia kayak gitu pasti dia tuh ngerasa kalah saing dagang kue sama Nek Siti. Makanya kayak gitu tuh. Bisa jadi juga sih, orang sekarang kan kalau dagang suka gontok-gontokan gitu. Ya, Syif. Ya aku saranin aja, untuk sekarang kita jangan suzon dulu sama orang, ya. Ya Allah, Mai. Kamu tuh kenapa sih jadi orang tuh terlalu baik? Sampai kamu tuh nggak bisa ngebedain mana orang jahat dan mana orang baik. Kesel deh aku. Udah sembarangan ngomongnya, asal nuduh.
Dasar emang Po Eli tuh. Tuh, angkotnya datang. Iya, Mas. Iya. Kayla, ayo dong, nanti kita terlambat loh. Kayla, ini kamu lupa ya bekal kamu belum masukin tas. Sini Bu, biar aku aja yang masukin ya. Ya udah Bu, kalau gitu Fatma sama Kayla mau berangkat dulu ya. Oh ya Bu, kalau boleh Fatma mau nyariin Ilham habis pulang sekolah. Boleh? Ibu sih boleh aja, tapi kamu harus hati-hati ya. Iya Bu, yaudah ya. Assalamualaikum Bu. Salam. Ya. Cepat ayo. Aduh Bang, bawanya yang bener dong, pinggang saya sakit nih. Iya Bu, ini juga bawanya sudah pelan-pelan Bu. Elah, apa? Ngeyel banget sih dia. Biarin deh sebentar. Ini juga karena mungkin Mama jarang naik ojek, jadi begini. Si Papa belain Mama dong, malah belain tukang ojek. Bang, stop. Minggir, Papa, minggir, stop. Ya ampun Bu, ada apa sih? Kan pelan-pelan. Duh, enggak, saya stop sini aja. Kenapa sih, Ma? Pak, itu mobil kita deh, Pak ya? Iya kan? Itu mobil kita, Ma. Iya bener. Ya udah Bang, kita stop di sini aja. Nih, saya bayar juga. Ayo, Ma. Ayo, Pak. Ya ampun, Papa. Alhamdulillah mobil kita ketemu. Benar mobil kita nih, Ma. Iya, Pak. Papa, nggak dikunci. Coba cek, Pak. Ada kuncinya, Pak? Ada kuncinya. Alhamdulillah. Kenapa lagi, Pak? Nggak bisa nyala. Ya. Udah Mama dorong deh. Hah? Mama dorongin. Mama yang dorong mobil? Si Papa. Udah, Papa aja yang dorong, Mama yang nyetir. Ayo cepetan. Nanti Mama telat nih. Ayo, Pak. Ya, dinetralin, Ma. Oke. Coba. Alhamdulillah. Papa, alhamdulillah mobilnya udah nyala. Capek nih, Ma. Masa mobilnya nyala terus Papa ditinggalin? Papa ngapain di luar? Udah cepetan masuk. Ya ampun, manja banget sih. Ya udah. Jangan sampai mati lagi ya. Iya, cepetan. Alhamdulillah. Ding, lo kerja sama gue udah lama. Motong ayam aja masih berepot begini. Iya, Bang. Ini aja tuh masih kegedean tuh. Potong lagi nih. Waalaikumsalam. Nah, Ham. Ya Bang Madi. Kerja lo sekarang, ini ayam-ayam ini kan udah dipotongin sama si Madin. Lo tinggal bersihin ya. Siap Bang. Iya. Lah, si Ilham kagak suruh nganter-nganter, Bang. Nggak usah. Ntar kejadian kayak kemarin lagi. Ya apapun yang Abang suruh, insya Allah saya siap kelakuin. Bagus deh kalau gitu. Nah, tuh mobil ayam datang tuh. Ding, Ham, ntar lo turunin ya. Iya Bang. Iya. Iya, Bang. Bang, makasih ya. Ya. Ham. Ya Bang. Sekalian lo hitung, yang kegencet berapa? Oh iya Bang. Ding lo terusin nih kerjaannya. Iya Bang. Ham, ada berapa yang kegencet? Ada 5 Bang. Oh, ya udah lo sekalian buang ya. Iya Bang. Kurang ajar. Hari ini gua agak bisa jual ayam tiren banyak dong. Gimana ya caranya? Gue ada ide. Fari tunggu. Gimana? Lo udah dapet kabar soal Ilham belum? Oh ya Fari,
Tadi kan aku ke warung, terus aku nggak sengaja ketemu sama Mpok Eli. Terus aku curiga banget deh sama dia. Soalnya dia tuh kelihatan benci banget sama Nek Siti. Ya biasalah, namanya persaingan dagang kue. Terus ya aku yakin banget kalau Mpok Eli itu yang udah ngebuat Nek Siti keluar dari kampung. Nina, kan aku udah bilang sama kamu, jangan seuzon dulu. Gini ya, kita boleh kok curiga, tapi kita nggak boleh cepat nuduh. Soalnya kita juga belum punya bukti kan. Ya Mai, tapi sekarang yang paling penting bukan itu. Terus apa dong? Kita harus ketemu Ilham dulu, baru kita selesai masalah tadi. Gue setuju. Nih cara motong bawang. Ya, gitu. Iya, Nek. Ya Bang Madi, gua ada perlu. Lah, terus ini gimana? Udah nggak apa-apa. Ada Ading ini yang ngurus. Udah, titipin Bang Ading. Ya. Ini dia nih kesempatan buat gue. Aduh. Gimana kalau kita langsung cari Ilham? Ya udah, keburu kesorean nih. Aduh, Far. Tapi nyari kemana? Ya elah, ikutin aja Tole. Yaudah, bentar ya kamu takutin teman gue dulu. Aduh, mama Woi, kalau kegantengan beta hilang gara-gara luka, saya mau tanggung jawab. Muka lu ganteng lo kayak roda. Saya kayak papan. Katanya lu jago main skateboard, gak usah nyalain orang apa. Nama saja baru belajar, bagaimana sih? Skateboard lu imut banget kayak gini. Apa itu telepon? Wah, Nina nih, bukan. Bukan, Fari telepon. Halo Fari, saya mau ajak kata orang jalan-jalan toh. Kita mau cari Ilham. Bilang ke Erik sama Willy kita ketemu di tempat biasa ya. Ya sudah, yuk. Kenapa kak? Biasa, Fari suruh kata orang buat cari Ilham lah. Kata orang kumpul di tempat biasa. Yalah. Sudah, yuk. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, apa Ibu pernah lihat remaja laki-laki sepantaran saya? Dia bareng sama seorang nenek. Kira-kira umurnya 60 tahun. Oh, saya lihat sih. Yang nenek-neneknya kayak bintang film Nani Wijaya itu bukan? Aduh Bu, kalau itu saya kurang tahu. Tapi saya kenal sama cucunya, namanya Ilham. Yang tadi kali tuh. Oh ini Neng, tadi ada yang lewat ke sini tapi ke sonoin tuh ke kampung sebelah. Iya tuh ke sono. Iya. Kampung sebelah. Oh, ke sana ya Bu ya? Iya. Ya makasih ya Bu. Iya. Hati-hati Neng. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok cuma segini? Nggak biasanya. Pasti ada daging hilang nih. Ada yang ngumpetin kali Bang. Biasanya juga nggak kayak gini. Iya juga sih. Maaf Bang. Tapi dari tadi ayamnya semuanya saya taruh di sini kok. Kalau ngomong kayak gitu, Ang, lu ngerasa ngumpetin? Ya nggak gitu Bang. Nah, saya kan nggak enak aja. Kejadian ini kan pas baru ada saya tadi. Si Ilham bukan ya yang ngelakuin ini. Emang iya sih, sebelum ada si Ilham, nggak pernah ada kejadian kayak gini. Jadi gimana Bang? Udahlah nggak tahu lah. Pusing kepala gua, bisa bangkrut usaha gua. Oh ya Bang Madi, tugas saya kan udah selesai. Saya izin pamit ya. Ya udah sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Ilham kok main cabut-cabut aja? Dia nggak mikir kehilangannya apa? Maksud lo apaan? Bisa aja Bang, dia yang nyolong, terus dia dijual deh ke orang lain. Ya udah, lu ikutin ya. Lu awasin Ilham ya. Siap Bang. Ingat ya, kalau ketahuan dia terbukti nyolong, dia nggak cuman gue pecat, tapi gue laporin polisi. Wah, bagus banget tuh.
Ini sih kesempatan gue buat balas dendam sama si Ilham. Lihat aja lu, Ham. Ya Allah. Capek banget ini ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kayaknya udah nggak kuat lagi jalan ya, Bu. Aduh. Ya Allah, aku udah muter-muter tapi nggak ketemu juga ya. Aduh. Aduh, Ilham. Gimana sih, Ilham, duh. Astagfirullahaladzim. Itu nenek-nenek kenapa? Waalaikumsalam. Nenek kenapa di sini? Nenek kecapean ya? Nenek udah nggak kuat lagi jalan. Udah tua. Aduh. Ya udah Nek, biar saya temenin ya. Rumah nenek di mana? Masih jauh? Di sebelah sana tuh masih belok lagi ke kanan. Oh iya, nggak apa-apa Nek. Ya udah, saya temenin ya. Ayo Nek. Aduh. Aduh. Iya Nek. Aduh ya, terima kasih ya Nek ya. Ya Neng ya, terima kasih Iya Nek, sama-sama. Aduh Nek, hati-hati ya Nek. Kita udah nyampe, Nek. Nenek tinggal di sini. Iya, Nenek tinggal di sini, Nak. Sekarang Nenek udah baikan kan? Baikan sih, cuman agak pusing aja sedikit kepala Nenek. Oh, ya udah. Saya ambilin minum dulu ya, ntar saya pijitin. Maaf, Nek. Dapurnya belah mana ya? Makasih ya, udah ngerepotin. Iya, nggak apa-apa, Nek. Dapurnya, Nek. Iya, Nek. Sebentar ya, Nek ya. Subhanallah, baik sekali anak ini. Nih, Nenek minum dulu ya. Biar saya pijitin. Anak ini solehah sekali. Oh iya, Nenek mau tiduran di kamar? Enggak, mau di sini aja. Ya udah, saya ambilin bantal dulu ya, Nek. Maaf, kamar Nenek yang mana ya? Itu sana. Di situ. Bener ya, Nek? Makasih ya, Nak ya. Makasih. Iya, sama-sama, Nek. Oh iya, Nek. Saya harus pamit dulu nih, soalnya saya mau cari teman saya, Ilham. Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Tuh anak, barusan kamu gak salah nyebut Ilham tuh. Apa Ilham susu ayah, boy? Ini dia nih yang ngumpetin. Jadi duit lagi nih. Ilham. Gue yang dapat duit, dia yang kena batunya.
Yang nyariin aku tadi siapa ya? Nggak mungkin Mai deh kayaknya. Kalau Mai kan Nenek udah kenal. Jadi makin penasaran siapa dia. Nek, Ilham coba kejar perempuan itu tadi ya. Ya mungkin aja dia belum jauh dari sini. Maaf ya Ilham, tadi Nenek nggak sempet melarang dia. Nggak apa-apa Nek, makanya Ilham coba kejar dulu ya. Siapa tahu bisa ketemu. Kalau gitu hati-hati ya. Assalamualaikum Nek. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, maaf, saya mau numpang tanya. Nanya apa ya, Neng? Abang pernah lihat gak laki-laki sebaya saya kira-kira segini tingginya, dia selalu pakai baju koko dan peci warna putih. Namanya Ilham. Dia anak baru di kampung ini. Ilham? Iya. Oh, ini cewek temennya Ilham yang belagu itu. Sekalian aja dah gue kerjain. Gimana Bang? Ya kenal Neng. Dia kan satu kerjaan sama saya. Serius Bang? Alhamdulillah. Akhirnya ketemu juga sama Ilham. Kira-kira saya bisa ketemu dia di mana Bang? Saya anterin aja Neng. Gimana? Waduh, jadi ngerepotin. Ah, kagak Neng, kagak ngerepotin. Udah yuk. Untung aja ada Bang. Soalnya aku udah nyari keliling kampung tapi nggak ada yang tahu sama Ilham. Oh gitu. Emang Ilham siapanya Neng? Pacar? Oh, bukan lah Bang. Kita tuh cuma temenan. Kasian ya Bang, dia tuh harus diusir dari kampung gara-gara difitnah. Dia belagu sih. Dia pastinya bikin kesel orang. Apa jangan-jangan cewek yang dimaksud Nenek itu Fatma ya? Nenek kan belum kenal sama Fatma. Ilham kerja di pemotongan ayam? Iya Neng, dia biasa nganter-nganter ayam ke pasar gitu. Tapi sekolahnya gimana? Udah kagak Neng, padahal kan dia harus sekolah ya. Ya Allah, kasihan banget sih Ilham. Dia pasti nggak sekolah gara-gara nggak punya uang deh. Ya memang gitu sih. Terus sekarang Ilhamnya di mana Bang? Di dalam Neng. Oh, lagi di dalam? Iya, lagi motongin ayam. Oh, iya, makasih Bang. Oh, saya anterin deh. Ilham, kamu di mana ini? Aku Fatma. Ya Allah. Bang, kenapa saya dikunciin di sini, Bang? Ini kenapa nggak bisa dibuka? Bang, tolong bukain pintunya. Tolong bukain pintunya. Saya mau saya bukain pintunya. Aduh, udah jalan jauh. Nggak ketemu juga. Apa mungkin aku balik aja kali ya? Bang Adin. Bang. Abang lihat cewek yang nyariin saya nggak Bang? Halo? Bentar ya. Oh. Oh iya. Di mana sih? Mana sih nggak iya nih? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu lihat nggak ada cowok seumuran aku, terus dia baru pindah ke sini, terus dia biasanya pakai baju koko dan peci. Seumur kamu? Ada. Dia baru pindah beberapa hari yang lalu. Alhamdulillah, ini pasti Ilham nih. Ibu boleh anterin nggak? Boleh. Tapi ada ininya dong. Tahu kan maksudnya? Masa minta alamat aja, minta duit? Ya ayolah Dek. Zaman sekarang tuh apa yang nggak pakai duit? Pipis aja bayar 2.000, apalagi informasi. Udah deh, nih. Ambil loh. Nah, gini dong. Yuk, saya anterin. Ah, itu dia tuh. Lihat kan?
Anterin dulu dong. Ilham. Ibu, ini bukan teman saya nih. Lah, ini kan cowok sebaya kamu yang baru pindah. Kan aku udah bilang, di seumuran aku biasanya pakai peci dan baju koki, dia mah enggak. Ya, mana saya tahu. Saya kan nggak kenal sama teman kamu. Ini juga suka pakai baju koko sama peci kalau mau sholat Jumat. Sorry, Mas. Ibu bohongin aku ya? Yang penting balikin uang aku sekarang. Ya nggak bisa dong. Sesuatu yang udah dikasih tuh nggak boleh dikembaliin. Udah ah. Capek banget. Astagfirullah. Mesti nyari Ilham kemana lagi ya? Ya Allah, semoga Engkau lindungi Ilham ya Allah. Duh, semoga teman-teman bisa nemuin Ilham. Mbak, lihat anak sepantaran saya nggak? Sering pakai kopiah sama Mbak. Kayak ada yang teriak minta tolong. Kayaknya suara dari dalam nih. Gue lihat dulu dah. Tolong bukain pintu, siapapun yang di luar, tolong. Tolong bukain pintunya. Oh, ini gimana? Kayaknya aku bisa nih keluar dari situ. Kaki aku sakit banget. Ya Allah, gimana aku bisa keluar kalau kaki aku sakit ini? Tuhan, jangan kau ambil nafasku sebelum ku bersujud padamu. Tuhan, tolong panjangkan umurku. Aku ingin bersyukur padamu. Ajari aku mengenalmu, ajari aku